Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This isn't much different from the previous discussion. In this discussion, we will discuss around of modals. So, still in same scope with before, it's also part of modals. What is it? It's similar modal or similar expression of modals. Similar modals. Similar modals or similar expression of modals is a form that is similar to the modal auxiliary in structure. So, modal auxiliary actually has the same form or commonly called similar modals. Similar modal is used to replace modal auxiliary if in a sentence there is more than one modal auxiliary. Jadi, di samping bentuk murninya, modal auxiliary sebenarnya memiliki persamaan bentuk. Persamaan bentuk modal auxiliary disebut dengan similar modal atau similar expression of modal atau yang biasa disingkat dengan SEO. Similar expression of modal ini gunanya adalah untuk menggantikan modal auxiliary apabila di dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari satu modal auxiliary. Misalnya, kita ingin mengatakan, saya harus bisa mewujudkan impian ibu saya tahun ini. I must can make my mother's dream come true this year. Kata harus dan kata bisa di dalam bahasa Inggris keduanya termasuk modal auxiliary, yakni must dan can. Oleh sebab dalam kalimat di atas keduanya dipakai bersama, maka modal auxiliary yang kedua harus diganti oleh similar modal atau similar expression of modal menjadi I must be able to make my mother's dream come true this year. Saya harus bisa mewujudkan impian ibu saya tahun ini. Perlu diketahui bahwa be able to adalah similar modal dari modal auxiliary can. Nah, supaya lebih jelas, sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut mengenai similar modals, alangkah baiknya kita mengingat kembali jenis-jenis modal auxiliary terlebih dahulu. Dengan demikian, nantinya akan mempermudah kita juga untuk membedakan keduanya. Jenis-jenis modal auxiliary ketika digunakan dalam kalimat sesuai bentuk waktunya, dalam hal ini present tense dan past tense, sebagai berikut. 1. Can untuk present tense. Could untuk past tense. Artinya bisa atau dapat. Yang kedua, may untuk present tense. Make untuk past tense. Artinya boleh. Yang ketiga, must untuk present tense. Had to untuk past tense. Artinya harus. Yang keempat, will untuk present tense. Would untuk past tense. Artinya akan. Dan yang kelima, shall untuk present, should untuk past. Artinya sebaiknya. Sedangkan modal auxiliary berikut ini penggunaannya sama atau tetap, baik saat digunakan dalam present maupun past, yaitu ought to, artinya seharusnya. Had better, artinya seharusnya. Would rather, artinya lebih suka.
Need artinya keharusan. Dare artinya keberanian. Alright, now what is meant by similar modal? Similar modal or similar expression of modal is a form that is similar to the modal auxiliary in structure, and its use is more flexible than pure auxiliary modal. Jadi, similar modal adalah bentuk yang sama atau serupa dengan modal secara structure. Tentunya dalam hal ini penggunaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan modal auxiliary aslinya atau yang murni. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis modal auxiliary dengan masing-masing similar expression of modalsnya. Yang pertama, will atau shall. Similar modalnya adalah be going to, artinya akan. Yang kedua, can. Similar modalnya be able to, artinya bisa atau dapat. Yang ketiga, would. Similar modalnya used to. Yang keempat, should. Similar modalnya be supposed to, artinya seharusnya. Selanjutnya, may. Similar modalnya be allowed to, artinya boleh. Yang terakhir, must. Similar modalnya ada beberapa tergantung kebutuhan, yakni have to, have got to, dan be to, yang artinya harus. Well, after understanding and being able to distinguish which are pure modal auxiliary and which are similar modals, to apply in a sentence, we must follow the rules of its use. The following are the rules for using modal auxiliaries. Perhatikan peraturan penggunaan modal auxiliary dan similar modals berikut. The first, the modal auxiliary form is always fixed. Jadi, modal auxiliary bentuknya selalu tetap. For example, Yoga can drive a car. Yoga bisa mengemudikan mobil. You may sit on the chair. Kamu boleh duduk di kursi itu. We shall stay here. Kita boleh tinggal di sini. The second, modal auxiliary always meet bar infinitive. Modal auxiliary selalu bertemu dengan bar infinitive. Example, my mom can cook various of food. Ibuku bisa memasak berbagai makanan. We must go home. Kita harus pulang. You can borrow my English dictionary. Kamu boleh meminjam kamus bahasa Inggrisku. The third rule is pure modal auxiliary cannot meet pure modal auxiliary. So, the solution is to use similar modals. Modal auxiliary murni tidak boleh bertemu dengan modal auxiliary murni. Maka jalan keluarnya ialah gunakan similar expression of modal atau yang biasa disingkat dengan SEO. Misalnya, kamu harus bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Harus dan bisa. Pada kalimat tersebut, keduanya merupakan modals auxiliary murni. Jika ditulis, you must can speak English well, maka kalimat tersebut salah. Yang benar adalah,
You must be able to speak English well. The fourth rule is modals cannot be praised or followed by to infinitive. So the solution is to use similar expression of modals. Modals tidak bisa diawali atau diikuti to infinitive. Maka solusinya adalah gunakan similar modal. Misalnya, dia ingin bisa membaca bahasa Inggris dengan benar. Ingin bisa membaca merupakan to infinitive yang mengawali atau mengikuti modals. Kalimat ini dianggap salah apabila ditulis sebagai berikut. She wants to can read English properly atau she wants to can to read English properly. Yang benar adalah she wants to be able to read English properly. And the last is, if there is only one modal auxiliary in a sentence, then it can be replaced with similar modal. Jadi, jika dalam sebuah kalimat hanya terdapat satu modal saja, maka boleh atau diperbolehkan diganti dengan similar modal. For example, he can speak English well, or he is able to speak English well. I can speak English well, or I'm able to speak English well. You can speak English well, or you are able to speak English well. Okay, I think it's enough for this meeting. I hope this discussion can be understood with well and can help students in learning English practically. I really believe that this lesson is very easy to understand. See you in the next time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.